Kemudian yang ketiga, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain adalah untuk memperbaiki akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Orang-orang kafir, orang-orang yang membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka berbalik beriman kepada Allah, percaya dengan risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya Nabi adalah sosok pemimpin besar, tidak. Tidak hanya Nabi adalah seorang pemberani, tidak. Tetapi yang menyebabkan mereka beriman kepada Allah, percaya kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah, adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang baik. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, jamaah TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita terapkan akhlak-akhlak Rasul yang Rasul ajarkan kepada kita, yang tujuannya adalah supaya kita bisa menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat. Dari hal yang paling kecil, kehidupan berkeluarga, kita tunjukkan akhlak kita sebagai seorang istri. Begitu juga dengan para suami, berusaha tunjukkan akhlaknya sebagai seorang suami. Sebagai seorang ibu, tunjukkan akhlaknya sebagai seorang ibu. Sebagai seorang ayah, tunjukkan akhlaknya sebagai seorang ayah. Supaya generasi kita, anak kita, melihat, mempelajari, memahami, dan tentunya ini menjadi pelajaran besar dalam kehidupan anak-anak kita. Tunjukkan akhlak yang baik. Kepada suami, berusaha untuk menyampaikan bahasa-bahasa yang baik. Terlepas dari apapun cerita dalam keluarga itu. Bagi seorang suami, kami paham bahwasanya perjuangan suami begitulah sangat luar biasa. Begitu sangat luar biasa. Mungkin ketika pulang, suami sudah merasa lelah, sudah merasa letih, dengan harapan ketika pulang nanti rumah adalah tempat yang nyaman. Tapi ketika sudah sampai rumah, ternyata yang terjadi adalah tidak sesuai yang diharapkan. Apakah harus emosi? Apakah harus marah? Bukan ini yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi sendiri, ketika Siti Aisyah tertidur di dalam, kemudian Nabi pulang ke rumah, ketika diketuk sampai 3 kali, tidak terdengar jawaban Siti Aisyah. Nabi paham, Nabi tahu bahwa Siti Aisyah pada saat itu sudah tertidur lelap. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Apakah harus memaksa masuk ke dalam rumah? Tidak. Pada saat itu Nabi justru harus tidur di depan pintu, demi untuk menjaga supaya istrinya tidak merasa lelah, tidak merasa letih, dan tidak merasa terganggu dengan kedatangannya. Luar biasa. Kalau kita, mungkin jamaah punya suami yang sama. Ustadz, sama suami saya juga seperti itu. Kalau pulang ke rumah malam capek, lelah, letih, pulang ke rumah ternyata tidak dibukain pintu. Alhamdulillah suami saya nggak jadi bangunin saya. Tapi masalahnya suami saya nggak tidur di depan rumah. Justru malah suami saya begadang di pos ronda. Beda. Tapi minimal tidak mengganggu istri. Istri tahu jadwal suami. Begitu juga dengan istri. Kami paham pekerjaan para istri begitu sangat luar biasa. 24 jam non-stop di rumah. Memang tidak terlihat mungkin dalam pandangan orang lain.
Tidak terlihat lelah letihnya. Dianggap ini adalah merupakan rutinitas biasa sebagai seorang ibu rumah tangga. Tetapi tenaga yang dikeluarkan tentunya tidaklah bisa dipungkiri. Dari harus beres-beres rumah, cuci piring, menyiapkan makanan, membersihkan lantai, merapikan baju pakaian, dan lain sebagainya. Belum kalau seandainya di rumah memang harus ada anak kecil, luar biasa. Tapi apakah ketika istri ini menghadapi situasi yang mungkin tidak sesuai dengan isi hatinya, kemudian istri itu kemudian emosi? Pantang bagi seorang istri, siapapun ia, untuk berkata-kata keras dan kasar kepada suaminya. Bahkan Nabi menyampaikan, seandainya di dunia ini diperbolehkan manusia sujud kepada manusia, maka aku akan perintahkan para istri-istri di dunia untuk sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena begitu sangat besar tanggung jawab suami dalam kehidupan berkeluarga. Akhlak sebagai seorang orang tua juga begitu kita tunjukkan kepada anak-anak kita. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, akhlak kepada tetangga, akhlak hidup bermasyarakat, hidup berlingkungan, akhlak sebagai warga negara, maka kita harus berusaha untuk tunjukkan. Kita tunjukkan di hidup yang sekali ini, kita adalah hamba Allah, kita adalah umat Rasulullah SAW. Kita adalah umat yang terbaik dari yang lain. Mari melalui 3 wasiat Nabi SAW, kita berusaha untuk bisa memperbaiki diri kita, untuk bisa memperbaiki kepribadian kita, untuk bisa memperbaiki akhlak kita dimanapun kita berada, apapun yang terjadi. Dengan demikian, insya Allah kita adalah termasuk umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi setiap usaha kebaikan yang kita lakukan. Demikianlah tentunya yang tersampaikan melalui 3 wasiat ini, semoga dapat memberikan manfaat wabil khusus kepada diri al-fakir yang dhaif keilmuan dan juga para pemirsa sekalian. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.